Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang latihan-latihan soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas kembali tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yang mana di sini soal-soal SJT untuk pelamar khusus. Baik teman-teman, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai pada pembahasan soalnya yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama adalah sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin menciptakan dan menjaga interaksi yang baik antar siswa di kelas. Bagaimana Anda dapat menangani situasi ketika terjadi ketegangan antar siswa? Yang A, menghukum siswa yang terlibat dalam ketegangan untuk memberikan contoh tindakan yang keras. Kemudian yang B, menyelesaikan masalah dengan mengisolasi siswa yang terlibat agar tidak mengganggu yang lain. Kemudian yang C, melibatkan semua siswa dalam diskusi terbuka untuk mendengarkan perasaan masing-masing dan mencari solusi bersama. Kemudian yang D, menyelesaikan masalah secara pribadi dengan siswa yang terlibat tanpa melibatkan siswa lain. Kemudian yang E, menyarankan siswa untuk menghindari interaksi dengan siswa yang terlibat dalam ketegangan. Nah, kita lihat teman-teman di sini jawabannya ada pada option yang C. Yang mana di sini untuk jawaban yang C itu mencerminkan pendekatan yang mendukung interaksi positif dan inklusif antar siswa. Nah, melibatkan semua siswa dalam diskusi terbuka dapat membantu mereka memahami perasaan satu sama lain, membangun empati, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi ketegangan. Nah, di sini untuk option yang lain, di sini jawabannya yang C ya teman-teman. Nah, untuk option yang lain dari yang pilihan A, yaitu menghukum siswa. Nah, dapat menciptakan ketidaksetujuan dan tidak memecahkan akar masalah. Kemudian pilihan yang B, yaitu mengisolasi siswa, dapat menciptakan lebih banyak konflik dan merugikan interaksi sosial siswa. Kemudian ada pilihan yang D, yaitu menyelesaikan masalah secara pribadi. Nah, dapat mengabaikan dampak ketegangan pada seluruh kelas. Kemudian yang pilihan E, yaitu menghindari interaksi, tidak mempromosikan pemahaman dan perdamaian di antara siswa. Jadi untuk jawaban yang paling tepat atau paling pas yaitu ada pada option atau pilihan yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Bagaimana Anda dapat menghadapi situasi ketika seorang siswa terlihat tidak nyaman dan enggan berpartisipasi dalam diskusi kelas? Yang A, mengabaikan sikap siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran agar tidak menghambat kelas. Kemudian yang B, menegur siswa di depan kelas untuk mengatasi ketidaknyamanan mereka. Kemudian yang C, menyampaikan pertanyaan secara pribadi untuk memahami lebih lanjut keengganan siswa. Kemudian yang D, mengabaikan sikap siswa dan menyampaikan materi dengan lebih banyak contoh dan ilustrasi. Kemudian yang E, mengalihkan perhatian siswa dengan memberikan tugas tambahan agar terlihat aktif. Nah, di sini untuk jawabannya ada pada option yang C, yaitu menyampaikan pertanyaan secara pribadi untuk memahami lebih lanjut keengganan siswa. Yang mana untuk jawaban yang C itu mencerminkan pendekatan yang empatik dan peduli terhadap keadaan siswa. Nah, menyampaikan pertanyaan secara pribadi memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam alasan keengganan siswa dan membuka saluran komunikasi yang lebih personal. Nah, kemudian untuk pilihan yang lain, di sini ada pilihan yang A, yaitu mengabaikan. Nah, ini dapat memperburuk situasi dan merugikan hubungan guru dan siswa. Kemudian ada pilihan yang B,
yaitu menegur di depan kelas. Nah, ini bisa membuat siswa semakin tidak nyaman dan terkesan dihukum. Kemudian ada pilihan yang D, yaitu mengabaikan dan menyampaikan materi. Nah, mengabaikan perasaan dan kebutuhan siswa ya. Kemudian yang E, memberikan tugas tambahan. Nah, ini bisa mungkin tidak mengatasi akar masalah dan hanya mengalihkan perhatian. Jadi untuk tindakan yang pas yaitu ada pada option yang C. Jika ada tambahan, boleh silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin membentuk tingkah laku positif siswa di sekolah. Bagaimana Anda dapat mengatasi situasi ketika beberapa siswa terlibat dalam perilaku tidak pantas di kelas? Nah, yang A, memberikan hukuman berat sebagai peringatan bagi seluruh kelas. Kemudian yang B, menahan siswa-siswa tersebut dari kegiatan ekstrakurikuler sebagai sanksi. Kemudian yang C, menyampaikan ancaman akan memberikan sanksi yang lebih berat jika perilaku tersebut berlanjut. Kemudian yang D, melibatkan seluruh kelas dalam diskusi untuk mendefinisikan dan memahami norma-norma bersama. Kemudian yang E, mengisolasi siswa-siswa tersebut dari interaksi dengan teman sekelas. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada pada option yang D, yaitu melibatkan seluruh kelas dalam diskusi untuk mendefinisikan dan memahami norma-norma bersama. Nah, jawaban yang D ini mencerminkan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif. Nah, melibatkan seluruh kelas dalam diskusi untuk mendefinisikan norma bersama, membantu membangun kesadaran kolektif akan norma-norma perilaku yang diharapkan di kelas. Kemudian di sini untuk pilihan yang A, yaitu memberikan hukuman yang berat. Nah, ini dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan tidak memecahkan masalah akar masalahnya ya. Kemudian yang pilihan B, yaitu menahan dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini mungkin tidak mengajarkan siswa tentang norma-norma perilaku yang diharapkan. Kemudian pilihan yang C, yaitu ancaman sanksi lebih berat. Nah, ini cenderung bersifat negatif dan tidak membangun pemahaman bersama. Kemudian yang pilihan yang E, yaitu mengisolasi siswa. Nah, ini bisa memperburuk hubungan sosial dan tidak mengajarkan pemahaman bersama mengenai norma perilaku. Jadi jawaban yang paling bijak ada pada option yang D. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi siswa. Bagaimana Anda dapat mengatasi situasi ketika ada laporan bahwa beberapa siswa menjadi korban intimidasi di sekolah? Nah, yang A, menindak tegas pelaku intimidasi dengan memberikan hukuman berat. Kemudian yang B, mengabaikan laporan intimidasi karena mungkin hanya permainan antar siswa. Kemudian yang C, melibatkan seluruh kelas dalam sesi diskusi terbuka untuk memahami dampak dan konsekuensi intimidasi. Kemudian yang D, mengisolasi siswa yang menjadi korban agar tidak ada interaksi dengan pelaku intimidasi. Kemudian yang E, mengurangi pengawasan guru untuk memberikan kebebasan lebih kepada siswa. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada pada option yang C, yaitu melibatkan seluruh kelas dalam sesi diskusi terbuka untuk memahami dampak dan konsekuensi intimidasi. Yang mana di sini untuk jawaban C itu mencerminkan pendekatan yang edukatif dan inklusif. Nah, melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka membantu menciptakan pemahaman bersama mengenai dampak dan konsekuensi intimidasi, serta membangun kesadaran kolektif di sekolah. Nah, untuk pilihan yang A, yaitu hukuman berat. Nah, ini dapat memecahkan masalah secara singkat tetapi tidak membangun kesadaran kolektif. Kemudian untuk pilihan yang B, yaitu mengabaikan laporan. Nah, ini bisa meninggalkan masalah tanpa penyelesaian. Kemudian ada option yang pilihan D, yaitu mengisolasi siswa.
Nah, ini mungkin tidak mengatasi akar masalah dan justru memperburuk isolasi sosial. Kemudian untuk pilihan yang E, yaitu mengurangi pengawasan. Nah, ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung keamanan siswa. Jadi jawaban yang paling bijak, yang paling baik untuk mengatasi situasi tersebut ada pada option yang C. Nah, selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam PAI, Anda bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi siswa di sekolah. Bagaimana Anda dapat mengatasi situasi ketika seorang siswa memiliki bakat khusus, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang memadai di lingkungan sekolah? Yang A, menyarankan siswa untuk mencari bantuan di luar sekolah untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian yang B, memberikan materi ajar tambahan kepada siswa untuk mendukung pengembangan bakatnya. Kemudian yang C, menugaskan siswa tersebut untuk membantu siswa lain agar tidak merasa terlalu istimewa. Kemudian yang D, mengabaikan bakat siswa dan fokus pada pembelajaran umum kelas. Kemudian yang E, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas cara mendukung pengembangan bakat siswa. Nah, kita lihat teman-teman di sini jawabannya ada pada option yang E, yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas cara mendukung pengembangan bakat siswa. Nah, ini dapat mencerminkan pendekatan yang kolaboratif dan melibatkan orang tua dalam pengembangan potensi siswa. Nah, mengadakan pertemuan membangun menciptakan dukungan lintas sektor dan memastikan bahwa potensi siswa dapat perhatian yang memadai. Jadi untuk yang pilihan yang lain, yaitu pilihan yang A di sini, yaitu yang mencari bantuan di luar sekolah. Nah, ini bisa meninggalkan tanggung jawab sekolah untuk mendukung siswa. Kemudian yang pilihan B itu materi ajar tambahan. Ini bisa membantu tetapi tidak mengatasi masalah dukungan yang lebih besar. Kemudian ada pilihan yang D, yaitu mengabaikan bakat siswa. Nah, ini tidak mendukung pengembangan potensi individu. Kemudian pilihan C, menugaskan siswa atau membantu, bisa menciptakan rasa tidak adil dan tidak memperhatikan kebutuhan individu. Jadi cara yang untuk mengatasi situasi tersebut adalah ada pada option yang E. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda menyadari bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bagaimana Anda dapat melakukan perbaikan pembelajaran agar dapat mendukung perkembangan mereka? Yang A, melanjutkan pembelajaran tanpa memperdulikan siswa yang kesulitan, asumsi bahwa mereka akan mengatasi sendiri. Kemudian yang B, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kesulitan agar dapat lebih banyak berlatih. Kemudian yang C, mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang kesulitan. Kemudian yang D, menilai siswa secara ketat untuk memberikan tekanan agar mereka berusaha lebih keras. Kemudian yang E, mengubah metode pengajaran menjadi lebih sulit agar siswa dapat mengikuti dengan lebih baik. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu mengadakan sesi tambahan pelajaran di luar jam pelajaran untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang kesulitan. Nah, ini mencerminkan upaya nyata untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Nah, mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat bimbingan lebih lanjut. Nah, menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Nah, untuk option yang lain, pilihan yang A, melanjutkan tanpa memedulikan. Nah, ini dapat meninggalkan siswa terpinggirkan ya, terpinggirkan siswanya. Kemudian untuk pilihan yang B, memberikan tugas tambahan. Nah, ini mungkin tidak membantu jika siswa tidak memahami materi dasar. Kemudian untuk
Pilihan yang D, menilai secara ketat dapat menciptakan tekanan yang kontraproduktif. Kemudian untuk yang pilihan E, mengubah metode menjadi lebih sulit, dapat meningkatkan frustasi siswa dan tidak memperbaiki pemahaman mereka. Jadi jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda merencanakan suatu pembelajaran. Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran Anda mencapai hasil yang diinginkan? Yang A, menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan materi yang akan diajarkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa. Kemudian yang B, menyusun tujuan pembelajaran yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang C, mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang D, menetapkan tujuan pembelajaran yang terlalu mudah agar semua siswa dapat mencapainya. Kemudian yang E, menyampaikan tujuan pembelajaran hanya sekali pada awal pembelajaran. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada pada option yang B, yaitu menyusun tujuan pembelajaran yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang mana di sini untuk jawaban yang B itu mencerminkan pendekatan holistik terhadap tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif atau pemahaman, afektif yaitu nilai dan sikap, kemudian psikomotorik yaitu keterampilan fisik, membantu memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan keterampilan. Nah, di sini untuk pilihan yang lain, di sini ada pilihan yang A, yaitu menetapkan tujuan berdasarkan materi tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa. Ini dapat mengabaikan perbedaan individual siswa. Kemudian pilihan yang C, mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber, dapat membatasi variasi dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang pilihan D, menetapkan tujuan terlalu mudah, tidak memacu siswa untuk mencapai potensi mereka. Kemudian pilihan yang E, menyampaikan tujuan hanya sekali. Nah, ini mungkin tidak memadai untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan siswa. Jadi jawabannya ada pada option yang B. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda dihadapkan pada situasi di mana seorang siswa bertanya tentang suatu masalah pribadi yang sangat bersifat rahasia. Bagaimana Anda dapat menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kode etik guru? Yang A, menjawab pertanyaan siswa dengan memberikan nasihat pribadi dan pengalaman Anda sendiri. Kemudian yang B, menyatakan bahwa Anda tidak dapat membahas masalah pribadi siswa dan menyarankan untuk berbicara dengan konselor sekolah. Kemudian yang C, menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pelajaran agama terkait masalah pribadi tanpa menyinggung privasi siswa. Kemudian yang D, menjanjikan kerahasiaan dan menjawab pertanyaan siswa dengan memberikan saran moral. Kemudian yang E, menceritakan kisah serupa tentang pengalaman Anda untuk menciptakan rasa keakraban dengan siswa. Nah, kita lihat di sini teman-teman, jawabannya adalah yang B, yaitu menyatakan bahwa Anda tidak dapat membahas masalah pribadi siswa dan menyarankan untuk berbicara dengan konselor sekolah. Nah, untuk jawaban yang B ini yaitu mencerminkan kepatuhan terhadap kode etik guru yang menekankan privasi dan pengarahan siswa untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani masalah pribadi. Nah, di sini untuk pilihan yang lain, pilihan yang A, yang pertama yaitu memberi nasihat pribadi, ini dapat melanggar privasi dan tidak sesuai dengan batas etika guru. Kemudian pilihan yang C, menggunakan kesempatan dan memberikan pelajaran agama, bisa dianggap kurang peka terhadap privasi siswa.
Kemudian pilihan yang D, yaitu menjanjikan kerahasiaan dan memberikan saran moral, dapat menciptakan situasi di mana privasi siswa tidak dihormati. Kemudian pilihan yang E, menceritakan kisah serupa, dapat merendahkan batasan profesionalitas dan privasi. Nah, selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah. Bagaimana Anda dapat menanggapi situasi ketika seorang siswa mengekspresikan pandangan yang bertentangan dengan ajaran agama yang diajarkan? Yang A, mengabaikan pandangan siswa tersebut dan melanjutkan pembelajaran sesuai dengan materi yang telah direncanakan. Kemudian yang B, menegur siswa tersebut secara langsung agar tidak mengungkapkan pandangan yang bertentangan. Kemudian yang C, mendorong siswa untuk menjelaskan lebih lanjut pandangannya dan melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka. Kemudian yang D, memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar tidak mengulangi pendapat yang bertentangan. Kemudian yang E, menyuruh siswa tersebut untuk menjaga pandangan pribadinya agar tidak mempengaruhi yang lain. Nah, kita lihat di sini teman-teman, jawabannya ada pada option yang C, yaitu mendorong siswa untuk menjelaskan lebih lanjut pandangannya dan melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka. Nah, di sini untuk jawaban yang C itu mencerminkan pendekatan yang mendorong berpikir kritis dan dialog terbuka. Nah, mendorong siswa untuk menjelaskan lebih lanjut pandangannya dapat memicu diskusi terbuka di kelas, memungkinkan siswa untuk memahami berbagai pandangan dan belajar berpikir kritis. Nah, untuk pilihan yang lain, pilihan yang A, yaitu yang pertama mengabaikan pandangan siswa. Nah, ini dapat merugikan perkembangan berpikir kritis dan dialog yang sehat. Kemudian pilihan yang B, yaitu menegur siswa secara langsung. Ini bisa menghambat kebebasan berbicara dan pemikiran kritis. Kemudian pilihan yang D, memberikan hukuman. Ini tidak membangun lingkungan yang mendukung diskusi terbuka. Kemudian pilihan yang E, menyuruh siswa menjaga pandangan pribadi. Ini menghambat kebebasan berpendapat dan pembelajaran berpikir kritis. Ini ada jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda bertanggung jawab membantu siswa merencanakan karir mereka. Bagaimana Anda dapat merespon situasi ketika seorang siswa merasa bingung dan tidak yakin tentang jalur karir yang ingin diambil? Yang A, menyarankan siswa untuk mengikuti karir yang dianggap paling banyak diminati orang saat ini. Yang B, memberikan tes kepribadian untuk menentukan jalur karir yang paling sesuai untuk siswa tersebut. Yang E, mendorong siswa untuk menjelajahi berbagai pilihan karir dan menilai minat serta keahlian mereka sendiri. Kemudian yang D, menyarankan siswa untuk mengikuti karir yang dianggap paling menguntungkan secara finansial. Kemudian yang E, mengabaikan kebingungan siswa dan fokus pada materi ajar yang telah direncanakan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, jawabannya ada pada option yang C, yaitu mendorong siswa untuk menjelajahi berbagai pilihan karir dan menilai minat serta keahlian mereka sendiri. Nah, itu mencerminkan pendekatan yang mendukung siswa dalam menemukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Nah, proses eksplorasi dan penilaian pribadi dapat membantu siswa membuat keputusan yang lebih informan. Nah, di sini untuk pilihan yang A, yaitu mengikuti tren paling diminati. Nah, ini mungkin tidak mempertimbangkan minat atau keahlian pribadi siswa. Kemudian pilihan yang B, yaitu tes kepribadian, dapat memberikan informasi tambahan tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya faktor penentu. Kemudian pilihan yang D, mengikuti karir yang menguntungkan secara finansial. Nah, ini bisa mengabaikan aspek-aspek lain yang penting bagi kepuasan karir. Kemudian ada pilihan yang E, yaitu mengabaikan kebingungan siswa. Nah, ini tidak mendukung perencanaan karir siswa. Jadi jawabannya ada pada option yang C. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Dan mungkin ada teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes.